فبالله كم تستطيب.
الحمد لله الحمد لله الذي نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم فصل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه إلى يوم الدين أما بعد فيا عباد الله أوصيكم وإياي بتقوى الله فقد فاز المتقون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال الله تعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا نصفه أو انقص منه قليلا أو زد عليه ورتل القرآن ترتيلا إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا. Jemaah-jemaah dimati Allah SWT, puji serta syukur kepada Allah SWT atas segala nikmat dan karunia yang Allah berikan kepada kita. Salam dan salam untuk buat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan mari sama-sama kita meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Inna akramakum indallahi atqakum. Kaum muslimin rahmat Allah Subhanahu wa taala, setiap manusia memiliki tanggung jawab dan beban yang dipikulnya. Apalagi kalau seandainya anak cucu Adam tersebut sudah balik dan berakal, maka dia disebut juga dengan istilahnya mukallaf, diberikan beban dan tanggung jawab. Beban dan tanggung jawab tersebut kadang-kadang terasa berat memikulnya. Kadang macam-macam beban dan tanggung jawab tersebut yang ada di pundak kita yang harus kita selesaikan. Maka jemaah Allah SWT, apabila beban dan tanggung jawab tersebut bisa kita selesaikan, bisa kita tuntaskan, maka disitulah suatu kesenangan dan keberkahan akan muncul dalam diri kita. Akan terasa lapang dada kita suatu kita bisa menyelesaikan beban tersebut. Jemaah yang Allah SWT, beban dan tanggung jawab tersebut mungkin berbagai macam cara untuk menyelesaikannya, dan ada waktu-waktu yang mungkin bisa memudahkan kita menyelesaikan persoalan-persoalan yang muncul. Maka kalau kita rujuk kepada Al-Quranul Karim, kalau kita berpedoman kepada Hadiyul Quran, Hidayatul Quran, mari kita buka surat Al-Muzammil. Allah SWT berfirman, Ya ayyuhal muzammil, hai orang-orang yang berselimut, qumil laila illa qalila, bangunlah di tengah malam walaupun hanya sebentar, nisfahu aw inqus minhu qalila, apakah separuh malam atau kurang dari separuh malam tersebut, aw zid alaihi wa rattilil qur'ana tartila, atau tambah dari separuh malam tersebut
dan bacalah Quran dengan tertil. Inna sanulqi 'alaika qawlan thaqila. Sungguhnya kami akan memberikan atau akan membacakan atau mengamanahkan kepada engkau dengan perkataan yang berat. Ayat ini ditujukan kepada Rasulullah SAW. Tapi dalam kaidah ulumul Quran, al-ibratu bi umumil lafzi la bi khususis sabab. Yang diadil adalah keumuman lafaz. Walaupun ayat ini ditujukan kepada Rasulullah SAW, juga kepada kita sebagai umatnya. Ini umumul lafaznya. Di dalam ayat ini dijelaskan, inna sanulqi 'alaika qawlan thaqila. Aku akan bebankan, atau kami akan bebankan kepada engkau perkataan yang berat. Nah, untuk supaya beban berat tersebut bisa diselesaikan, dijelaskan dari ayat sebelumnya. Dari ayat sebelumnya dijelaskan bahwasanya waktu yang paling baik untuk bagaimana supaya beban berat terasa ringan, mudah diselesaikan adalah di tengah malam, 2/3 malam terakhir, jam 2, jam 3, jam 4. Karena itulah waktu-waktu yang spesial, waktu-waktu yang utama. Ya, Rasulullah SAW juga bersabda dalam hadis beliau, dan beliau berdoa, Allahumma barik li ummati fi bukuriha. Ya Allah, berikanlah keberkahan kepada umatku di pagi-pagi mereka. Di waktu jam kita sebut tadi, menjelang subuh ataupun subuh, inilah waktu yang didoakan oleh Rasulullah SAW buat umatnya keberkahan. Hadis ini diriwayatkan oleh Abu Dawud dan Tirmidzi dan hadis ini. Keberkahan. Apa itu keberkahan? Apabila kita bisa menyelesaikan persoalan-persoalan yang menghimpit kita. Apabila kita bisa menyelesaikan apa saja problematika yang muncul di tengah kita, baik apakah itu santri dengan beban tahfiznya, beban pelajarannya, para asatidz dengan beban mengajarnya, beban-beban yang lainnya, keadaan-keadaan yang lainnya yang muncul bisa diselesaikan. Disitulah keberkahan ini. Jemaah dimati Allah Subhanahu wa Ta'ala, itulah rahasia kedahsyatan 2/3 malam terakhir, rahasia kedahsyatan sebelum menjelang subuh tersebut, di mana di samping keberkahan tadi, di samping kita bisa menyelesaikan persoalan-persoalan yang muncul, kita juga kalau seandainya bisa istiqamah, bisa sering bangun sebenarnya menjelang subuh tersebut. Apakah dia mumpah? Kita biasakan untuk bangun, lalu biasakan untuk berdoa habis bangun tidur, biasakan untuk berwudu bahkan mandi menjelang subuh, biasakan salat tahajud. Maka diri kita ini akan menjadi diri yang cerdas, diri yang bersemangat, sesuai dengan hadis Rasulullah SAW yang diriwayatkan Imam Bukhari dan Muslim. Rasulullah SAW bersabda, "Ya'qidu syaitanu ala qafiyati ra'si ahadikum idza huwa nama bi thalathati uqad." Syaitan mengikat di atas kepala kita ini kalau kita tidur di antara kita dengan 3 ikatan. Yaqdibu ala kulli qafiyatin alaika al-lailun tawilun farqud
setiap ikatan itu dibukulnya sama setan, dihentakkannya, lalu dia katakan alaika lailun tawilun farqud, hendaklah kau tidur malam yang panjang, tidur nyenyaklah. Fa in istayqadha fa dzakara Allah Ta'ala in halat uqdah. Jikalau seseorang tersebut bangun lalu dia zikir kepada Allah, dia baca doa bangun tidur, alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihi nusyur, atau doa-doa yang lainnya, dia baca surat akhir dari surah Ali Imran waktu dia bangun tidur, in halat uqdah, maka satu ikatan lepas. Fa in tawadda'a in halat uqdah. Kalau seorang tersebut dia berwudu, lepas lagi satu ikatan lagi. Sudah dua ikatan lepas. Fa in shalla in halat uqdahu kullaha. Apabila dia salat, setelah dia zikir, dia berwudu ataupun dia mandi, lalu setelah itu dia salat, in halat uqdahu kullaha, lepas seluruh ikatan tersebut yang telah dibubul oleh syaitan dengan tiga ikatan tersebut. Fa asbaha nasyitan thayyiban nafs, maka menjadilah dia ini orang yang nasyid, bersemangat, thayyiban nafs, dirinya pun menjadi baik, dirinya pun menjadi segar, cerdas, bersemangat. Ada, kita mengetahui Presiden Republik Indonesia yang ketiga, Baharudin Yusuf Habibie. Beliau ini orang cerdas. Beliau belajar di Jerman. Di kampus beliau termasuk orang yang pintar, orang yang cerdas. Tapi ada dua orang di atasnya yang beliau tidak bisa mengalahkannya. Artinya nilainya selalu nilai belajarnya, nilai pendidikannya di kampus dulu, dia tidak bisa mengalahkan dua orang di atasnya. Beliau selalu nomor 3. Yang dua orang di atasnya tersebut adalah orang Yahudi, bukan orang Islam. Maka sewaktu Baharudin Yusuf Habibie bertanya kepada temannya ini, kenapa saya tidak bisa mengalahkan kamu? Kenapa nilai saya selalu berada di bawah kamu? Itu kurang begitu bahasanya. Maka orang Yahudi ini mengatakan ini rahasia, tapi tetap Yahudi tahu rahasia tersebut. Ini ada di agama kalian, di agama Islam. Kami orang Yahudi, kami bangun jam 2 yang berada di atas dia, nilainya lebih tinggi pada Baharudin Yusuf Habibie. Bangun dia jam 2, jam 3 kami duduk. Baru kami setelah itu belajar. Baru saya mengulang mata kuliah yang diajarkan di kampus. Jadi resepnya dia biar cerdas, dia bangun jam 2 malam, dia berwudu, dia amalkan ajaran agama Islam walaupun dia seorang Yahudi, sehingga dengan amalannya tersebut nilainya selalu yang di atas. Ini seorang kafir, seorang yang tidak beriman kepada Allah SWT, tidak beriman kepada Rasulullah SAW. Tapi dengan amalannya tadi, dia mengikuti ajaran Islam. Qumil laila illa qalila nisfahu aw yunqus minhu qalila. Tadi dia praktekkan, sehingga dia menjadi orang yang cerdas. Bagaimana seandainya kalau kita seorang muslim, seandainya kita praktekkan demikian? Bagaimana seandainya santri melaksanakan demikian?
dia bangun jam 2, jam 3, dia baca zikir, dia mandi, dia berwuduk, dia salat, yakinlah mudah baginya menghafal Quran satu halaman sehari itu mudah. Bukan dalam rangka tafakhur, tapi tahadduts bi ni'mah. Habib menghafal waktu dulu menghafal Quran memang di waktu itulah menghafal jam 2, jam 3. Alhamdulillah dengan bangun jam 2, jam 3 menghafal Quran 2 halaman bisa satu malam tersebut. Bisa hafal. Tapi memang jam itu bangun. Terasa lapang, terasa mudah rasanya masuk ayat-ayat Quran tersebut. Ini keberkahan. Nasyidan fa asbaha nasyidan tayyiban nafsi. Wa illa, dan dilanjutkan oleh Rasulullah SAW, wa illa artinya dia tidak bangun, lambat bangun, bahkan sampai azan subuh, bahkan setelah orang salat baru dia bangun. Wa illa asbaha khabithan nafsi kaslan, menjadilah dirinya itu busuk, bau, ini kata Rasulullah. Khabithan nafsi kaslanun, lalu menjadi pemalas, lemas ini badan dasarnya, tidak ada semangat karena bangunnya setelah orang azan, karena bangunnya setelah orang selesai salat, menjadi diri yang pemalas. Ini bukan perkataan hati, ini adalah sabda Rasulullah SAW. Jemaah yang dimati Allah SWT, begitu juga seorang yang terbiasa dengan bangun apakah jam 3, jam 4 menjelang subuh tersebut, maka dia akan bersama malaikat, bahkan didoakan oleh malaikat, bahkan dia amalannya disaksikan oleh malaikat. Dan hadis Bukhari dikatakan, ya ta'aqabu fikumul malaikah inda salati subhi wa inda salati fajr. Malaikat menjaga kita di bersif-sifat di waktu salat subuh dan di waktu salat asar. Pergantian yang menjaga kita di waktu itu, dan dia akan melaporkan amalan kita ini kepada Allah di waktu subuh tersebut, kepada Allah SWT. Lalu setelah dilaporkan amalan kita, ditanyakan oleh Allah SWT, sedang apa yang kau tinggalkan hamba? Seandainya ditinggalkan dalam keadaan ibadah salat, sedang baca Quran, sedang zikir, sedang berdoa, itulah keberkahan pada hamba. Namun kalau sebaliknya, di waktu menjelang sahur tersebut, menjelang subuh dia masih tidur, kebalikan dari keberkahan yang muncul. Kembali dari keberkahan hilang. Jemaah dengan Allah SWT, karena Allah SWT berfirman, aqimis salata liduluki syamsi ila ghasaqil laili wa Qur'an al-fajr. Dikuatkan betul, dijelaskan betul oleh Allah, wa Qur'an al-fajr. Qur'an al-fajr maksudnya adalah salat subuh. Inna Qur'an al-fajr kana mashhuda. Sesungguhnya salat subuh tersebut disaksikan oleh para malaikat. Disaksikan. Inilah jamaah yang Allah SWT. Maka kita berkeyakinan kalau seandainya kita warga pondok pesantren bisa menjaga ini, bisa mengusahakan jam 4 sudah siap-siap untuk bangun.
Sekurang-kurangnya 4:30 sudah siap-siap untuk ke masjid. Jam 5 kurang seperempat sudah mulai salat, sudah berzikir, sudah baca Quran, sudah menghafal Quran. Segala himpitan-himpitan yang ada, beban-beban yang ada akan hilang terasa. Kalau seandainya amalan-amalan banyak dipusatkan di waktu hal tersebut, kita yakin insya Allah persoalan-persoalan yang muncul berikutnya di pagi hari, di siang hari, di sore hari dan lain sebagainya itu akan berkurang bahkan habis. Kalau amalan yang ini kita jaga, amalan di malam hari di menjelang subuh ini kita jaga, maka insya Allah amalan-amalan yang berikutnya apa yang terjadi sehari itu akan terjaga dengan baik. Dan itu bisa kalau semuanya berkeinginan, semuanya berkeinginan menghidupkan amalan. Kita hidupkan amalan-amalan malam hari ini, kita hidupkan amalan menjelang subuh ini. Maka kalau semuanya kita sepakat akan hal itu, maka insya Allah pondok kita ini akan menjadi pondok yang tentram, damai, santrinya banyak yang hafal Quran, yang hafiz 30 juz, anak-anaknya banyak yang cerdas, pintar, patuh, insya Allah keberkahan-keberkahan akan muncul di pondok. Namun kalau ini ditinggalkan, khawatir kita kebalikan dan keberkahan itulah yang muncul di pondok ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Fa'tabiru ya ulil absar la'alakum turhamun. Alhamdulillahilladzi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man sara ala nahjihi ila yaumiddin. Amma ba'du, fa ya ibadallah, usikum wa iyaya bittaqwallah faqad fazal muttaqun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirun bima ta'malun. Wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, ya ayyuhal muddaththir qum fa'anzir wa rabbaka fakabbir wa thiyabaka fatahhir. Jemaah salat Jumat yang Allah Subhanahu wa taala, biasanya yang jadi penghalang kenapa kita bisa lambat bangun ini adalah karena memang kebiasaan kita tuh lambat tidur. Kalau kebiasaan lambat tidur ini dirubah, dijadikan cepat tidur, maka insya Allah akan cepat pula bangun. Kalau kebiasaan ini bisa dilaksanakan oleh seluruh elemen yang ada di pondok ini, santrinya, gurunya, pegawainya, dan seluruhnya. Kebiasaan yang lambat tidur ini tidak hanya berakibat kepada lambatnya bangun, namun juga berpengaruh pada kesehatan badan kita. Ada seorang dokter bernama Dr. Cahyo SP, beliau ahli neurologi, mengatakan seseorang itu paling lambat harus tidur pulas jam 11 malam. Itu paling lambat. Artinya jam 10 itu dia sudah siap-siap untuk tidur. Kalau tidak, ini menurut penelitian beliau, kalau tidak akan menyebabkan dia livernya akan kena penyakit liver. Liver itu kata beliau ada 500 fungsi ada di liver tersebut, akan menyebabkan orang nanti akan penyakitan. Ini pengaruh lambat tidur, itu bahaya.
Bahaya kebiasaan begadang, kebiasaan mungkin ngalor-ngalor idul dan lain sebagainya, tiba-tiba begitu akan menyebabkan badan itu sakit. Makanya kalau Rasulullah SAW biasanya habis salat isya tidur, baru bangun nanti jam 2 jam 1. Nah, sekurang-kurangnya kita usahakan, kalau tidak bisa kita langsung habis salat isya tidur, kan ada program tahfiz. Di jam 10 lah kita sudah tidur. Selambat-lambatnya jam 11 malam itu memang sudah dalam tidur pulas gitu. Agar memang bisa bangun jam 2, jam 3 atau jam 4 tersebut. Inna Allah wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Wa barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma aslih lana umurana wa aslih jami'a umural muslimin ya mujibas sa'ilin. Allahumma ij'alna minal qanitin abidin sajidin salihin ya mujibas sa'ilin. Allahumma wahid sufufal muslimin, Allahumma wahid sufufal muslimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun. As'aluhu min fadlihi yu'tikum wa la dzikrullahi akbar.